Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Ustaz mungkin belum saya belum menangkap jawaban dari kita tentang tadi itu mengenai sufi apakah harus zuhud begitu. Karena ada juga referensi yang saya baca, ada perkataan ulama sufi mengatakan bahwa eh, yang terpenting itu adalah hatimu begitu. Artinya begini, eh, bisa jadi ada orang di masjid zikir duduk di masjid, tapi hatinya memikirkan di dunia, hatinya memikirkan di luar begitu. Tapi bisa jadi ada orang juga di luar lagi kerja lagi apa, tapi bisa jadi hatinya terus berzikir, memikirkan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada salah satu pandangan ulama sufi mengatakan bahwa hati itu sebenarnya yang paling penting. Jadi misalnya miskin misalnya, tapi apakah miskin begitu? Apakah dia tidak ada harta misalnya, tidak ada apa? Apakah bisa kita jamin bahwa ingatannya terus kepada Allah? Dan apakah juga misalnya hartanya berlimpah, kebutuhannya terpenuhi? Apakah kita langsung memvonis bahwa dia hanya sedikit mengingat Allah? Jadi kan di sini istilahnya sufi itu intinya di hati sebenarnya. Tidak bisa kita definisikan dengan tempat, waktu, kekayaan dan lain-lain. Jadi hati. Bagaimana hati terus mengingat Allah, ya itulah sebenarnya sufi. Karena bahkan juga ada perkataan ulama-ulama sufi mengatakan bahwa yang membawa kita ke surga itu bukan banyaknya amalan fisik kita. Karena amalan fisik kita ini terbatas. Kita sholat terbatas kan, puasa pun terbatas. Kalau bukan dibatasi waktu tempat, ya fisik kita yang membatasi. Baru mungkin 10 rakaat kita sudah ngos-ngosan. Tapi yang membawa kita ke surga katanya ibadah hati. Karena ibadah hati itu tidak terbatas. Kita mau zikir kepada Allah 1000 kali, 100 kali, mengingat Allah setiap saat, tidak ada yang batasi. Jadi zuhud dengan apakah itu tadi saya tanya, apakah sufi itu harus zuhud? Apakah sudah dijamin dia ini compang-camping bajunya sufi ini, dia kaya ini bukan sufi? Apakah bisa dijamin seperti itu, Ustaz? Dari apa yang disampaikan Pak Iqbal, kita kembali ke topik. Kan judulnya itu terhimpun dan keterpisahan. Jadi hati dan tubuh ini sebenarnya tidak boleh kita pisahkan. Yang penting itu apa yang dilakukan oleh fisik itu dilakukan dengan hati. Ya. Karena nilai itu value bukan hanya pada hati, tapi pada fisik. Amal. Jadi pada amal, pada kegiatan, pada aktivitas. Ya. Jadi ini dari guru saya pernah berkata, saya Samsu ya. Samsu hanya rumahnya Samsu yang salat. Samsu tidak salat. Itu pernah saya sampaikan begitu. Nah, itulah tadi keterhimpunan, keterpisahan di saat hati fisik kita ini bekerja tapi tidak sejalan. Tapi selama kita bekerja dan sejalan, itulah penyatuan. Ya. Kita ambil di salat saja. Dari takbir sampai salam, kita ada pada perhimpunan. Orang Makassar katakan, talan pilenoah nanubuan takabere. Artinya, dunia dilupakan karena kita zikrullah akim setelah dizikri. Ya, itulah contoh perhimpunan penyatuan. Dan kalau kita memikirkan, itulah proses keterpisahan. Ya. Jadi salat itu ada latihan untuk menyatukan hati dan fisik dalam bekerja. Masih ada waktu. Ada 3 zikir berkaitan dengan itu. Namanya zikir lafaziyah. Saya ucapkan, saya pakai tasbih, saya pakai jari. Selama hati ikut, maka itu sah sebagai zikrullah. Tapi kalau saya ucapkan begini, itu keterpisahan. Usahakan zikir lafaziyah, apa yang kita ucapkan dibenarkan dengan hati.
Kemudian ada zikir sir, zikir rahasia. Saya tidak menyebut apa-apa. Tapi saya online. Saya ingat Allah. Itu zikir sir. Itu baru level 2. Tingkat 2 itu. Dan zikir hakiki. Kita melakukan tugas kita sebagai Khalifatul Qur'an dimulai dengan bismillah. Kita kerja. Niat untuk perbaikan khairun nas an yampa'un nas. Sebagai manusia adalah yang berguna untuk orang lain. Tapi kalau kita hanya berkisar di hati saja, tidak ada dampaknya kepada manusia lain, question mark, tanda pertanyaan. Lakai komai. Ya. Jadi ini, jadi terhimpunan ada selalu menyatu kita. Maka apabila kita kerja, diawali dengan bismillah, kita konsentrasi pada tugas kita, maka itu adalah zikir hakiki. Diakhiri dengan alhamdulillah, itu zikir hakiki. Dan itulah perhimpunan, bukan keterpisahan. Oke, itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menyangkut tadi yang dibilang Pak Iqbal belum terjawab tadi Pak ya, yang masalahnya. Tapi sebenarnya sudah dijawab sama Pak Nur Samsu tadi. Ya sudah. Sudah itu. Iya. Jadi untuk memang sufi itu kita tidak bisa nilai hanya dari segi penampilan, dari segi kelakuan, dari segi apa, karena kan kita ambil lazimnya, biasanya sufi itu menyendiri. Biasanya sufi itu dia bagus, dia punya syair-syairnya bagus. Kayak Jalaluddin Rumi, ada juga yang dari siapa? Iqbal juga ada sufi Iqbal. Itu mereka punya syair-syair yang bagus-bagus. Jadi kita tidak bisa menilai hanya dari segi tampilan fisiknya saja. Tapi sebenarnya yang bisa menilai dirinya, Pak. Maksudnya sebagaimana dia online dengan Allah langsung, yang dia dapat Nur Samsu dari tadi. Dia online connect terus, tidak pernah putus. Sampai mau tidur pun tetap connect. Seperti itu. Oke, mungkin